juga hilang. Ia pun langsung membawa kerbau tersebut pulang ke pondok dan berterima kasih kepada kerbau tersebut. Dayang dan pengawal kerajaan sangat terkejut melihat tubuh Putri Tandang Malik sudah tidak dipenuhi bintik-bintik merah dan membawa kerbau pulang ke pondok. Putri Tandang Malik menghimbau Dayang dan pengawal kerajaan untuk menyembelih kerbau tersebut. Keesokan harinya, pulau itu didatangi oleh pangeran dari kerajaan Brunei. Ia mendatangi pulau tersebut berburu hewan. Namun, dalam perburuannya tanpa sadar ia tersesat di dalam pulau tersebut. Setelah sekian lama ia berjalan, ia menemukan pondok milik sang putri Tandang Malik. Tanpa waktu lama, Pangeran Brunei menghampiri pondok milik Putri Tandang Malik. Putri Tandang Malik sedikit kaget atas kedatangan Raja Pangeran Brunei. Putri Tandang Malik menyambut kedatangan Pangeran Brunei dengan sangat ramah. Tanpa waktu lama, mereka sudah sangat akrab. Pangeran Brunei berniat untuk menjadikan Putri Tandang Malik sebagai istrinya. Dengan hati yang sangat mantap, ia langsung melamar sang putri. Putri, apakah kau ingin menjadi istriku? Sang Putri Tandang Malik langsung memberikan keris pusaka kerajaan kepada Pangeran Brunei. Bawalah keris ini dan kembalikanlah kepada ayahku. Jika dia menerima keris ini kembali, maka kau boleh menjadi suamiku. Pangeran kerajaan Brunei menerima keris itu dan segera bergegas menuju ke kerajaan Brunei. Keesokan harinya, ia sampai di kerajaan Brunei. Ia memberitahu maksud dari ia datang ke kerajaan Brunei. Tanpa sadar, ternyata Datuk Luwu menerima lamaran dari Pangeran Brunei.